Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jija Pratiwi dari NIM 2200269. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi, peran, dan tugas-tugas kepemimpinan dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Ada beberapa karakteristik yang perlu dipahami, minimal 3 hal, yaitu satu, karakteristik pemimpin yang disebut sebagai orang yang selalu mau belajar, coba hidup, yang artinya mereka yang takkan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup ini di dunia akan terus berubah dan tidak pernah berubah. Seperti pada umumnya, perubahan itu tersendiri. Tidak hanya dengan pendidikan formal, tetapi di luar sekolah semua harus menjadi pembelajaran yang berada dalam kategori atau karakteristik untuk selalu belajar. Contohnya, belajar melalui membaca, melalui menulis dan observasi. Seperti melihat kejadian sesuatu, hal yang ada di masyarakat atau kelompok, kemudian kita melihat satu nilai yang sebenarnya bisa jadi masukan buat kita, maka itu menjadi sebuah pembelajaran yang bisa ditarik oleh orang-orang pemimpin karakteristik. Yang kedua, karakteristik yang selalu berorientasi atau pemimpin yang berorientasi layanan atau pelayanan. Pemimpin itu bukan bos, bukan manajer yang paling memegang peranan yang dimiliki kekuasaan. Jadi, pemimpin adalah pelayanan, bagaimana sebaik mungkin dia menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin untuk memberikan terbaik agar siapapun yang berada di bawah lingkungan merasa nyaman untuk terus mengikuti, melaksanakan apapun yang mereka inginkan dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Menurut Stephen, pemimpin itu tidak dilayani tetapi mesti dipukul oleh kodenya. Jadi, pemimpin adalah melayani, mencari pemimpin-pemimpin yang jujur dan tidak politik. Prinsipnya, melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama dalam memberikan layanan dalam karakteristik. Untuk memberikan sesuatu sebuah kenyamanan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. 3. Penelitian dari Stephen Hawking, ada karakter pemimpin yang disebut pemimpin yang memiliki energi positif bagi lingkungan yang di sekitarnya, bahwa pemimpin itu wajib dicontoh atau ditiru, yang pada prinsipnya bagi siapapun. Setiap orang memiliki energi dan semangat, energi seperti positif dan energi negatif. Contoh, sebenarnya kalau kita coba lihat lebih jauh pada ikhlas atau keikhlasannya seseorang dan keinginan untuk mendukung kesuksesan orang lain. Seperti kita, ada teman kita yang mau berjualan atau berdagang, dan kita harus semangati teman kita yang mau meraih dari pijakan kaki tersebut. Jadi kesimpulannya, pemimpin itu harus memiliki atau melayani. Pemimpin juga harus memiliki selalu belajar seumur hidup dan mempunyai peran yang tidak berhenti, merasakan kekurangan dan lebih ikhlas. Fungsi-fungsi dari seseorang pemimpin memiliki 2 aspek utama. Yang pertama, fungsi administrasi
Pemimpin itu sahabat yang seharusnya membuat formalisasi, mampu membuat aturan yang bijak, kemudian menyediakan fasilitas atas kebijakan itu untuk mereka yang dipimpin nama bekerja dalam hal apapun di lembaganya. Kedua, fungsi manajemen. Fungsi manajemen puncak yang berdasarkan pengorganisasian, pengawasan, dan memiliki 4 manajemen seperti planning, organizing, auditing, dan controlling. Seperti merencanakan, mengorganisasikan bagaimana pemimpin harus menggerakkan dan pemimpin harus mengontrol lembaga agar sesuatu yang diinginkan lebih tercapai di organisasi yang berada di lembaga tersebut. Ada beberapa jurnal fungsi kepemimpinan bisa diidentifikasikan sebagai fungsi. Ada sumber yang menyatakan bahwa pemimpin itu bersifat hakiki. Seseorang pemimpin adalah sebagai wakil atau juru fungsi induktif. Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan itu bersifat hakiki. Seseorang pemimpin adalah sebagai wakil atau juru bicara organisasi dalam hubungan pihak manapun. 2. Sebagai komunikator efektif. 3. Sebagai integrator objektif yang netral bagi orang lain. 4. Menjadi seorang pemimpin, kita akan membantu masyarakat untuk menetapkan kepemimpinan tujuan pendidikan yang kegiatannya harus dilakukan untuk membantu guru atau siswa dalam masyarakat yang menetapkan tujuan pendidikan, mencari penjelasan mengenai nilai-nilai pegangan dalam pendidikan, mencapai dasar yang jelas untuk kesepakatan dan tujuan kepemimpinan, mencapai yang rasional, penentuan atas dasar yang baik. 5. Yang mempelancarkan proses-proses lembaga pendidikan yang otomatis, proses pembelajaran mengajar efektif yang tercapai tujuan objektif. Pemimpinan punya kewajiban untuk memperbaiki pembelajaran yang sebenarnya melakukan pemimpin pendidikan. 6. Menyusun suatu organisasi yang produktif, yang dimana kegiatan pemimpin pendidikan sekolah adalah mulai bagaimana cara melakukan bersama-sama untuk menjadi organisasi yang produktif serta bermanfaat. 7. Mengkreasikan iklim perkembangan dan kesempatan kepemimpinan yang positif, yang baik. Beberapa kondisi perlu untuk berkembang profesional. 8. Perhubungan, bagaimana pemimpin itu bisa dicontoh membangun tim, hubungan dengan kelompok, menjadi pelatih atau rektor yang konsultasi yang baik. Negosiator everything adalah pembuatan keputusan, dan semakin memilih pastikan bahwa menjadi pemimpin tidak mudah, lebih baik untuk kita. Jadi pemimpin itu tidaklah mudah, dan pemimpin merupakan jabatan yang tertinggi, tetapi dia memiliki tujuan untuk memperkembangkan organisasi agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjadikan efektif dan efisien yang lebih baik untuk perusahaannya tersebut, untuk lembaganya tersebut. Sekian dari presentasi saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.